Dewa Obat Terkuat, Bab 461. Sebelum Ye Xihan sempat bereaksi, Luo Ji pergi lebih dulu. Melihat kartu nama di tangannya, Ye Xihan masih merasa sedikit bingung. Gadis seusianya, yang baru berusia 20 tahun, belum pernah melihat banyak hal di dunia, apalagi berada di tong pewarna besar seperti industri hiburan. Dipuji beberapa kali rasanya seperti menginjak kulit semangka. Tentu saja kata-kata yang baik terdengar nyaman, tetapi kata-kata yang terdengar nyaman seringkali merupakan kata-kata yang paling salah dan berbahaya. Ye Xihan pergi ke ruang tunggu, tempat Lin Yi dan Lin Yuzhen sedang membuat teh dan mengobrol. "Bagaimana kabarmu?" "Menyenangkan," Lin Yuzhen bertanya sambil tersenyum. Saat pertama kali memasuki studio rekaman, dia sama-sama bersemangat dan baru. Ye Xihan masih sedikit bersemangat, menyenangkan sekali. Peralatannya sangat profesional dan tidak bisa dilihat di Tianhai. Bagaimanapun, Tianhai hanyalah sebuah kota kecil, di mana bisa ada studio rekaman terkemuka. Bahkan jika keluarga Ye kaya, Ye Xihan belum pernah mengalaminya. Dia duduk dan menghela nafas, pantas saja banyak orang datang ke Shanghai untuk mengejar impian mereka menjadi bintang. Disinilah impian bisa menjadi kenyataan. Lin Yuzhen menuangkan secangkir teh untuknya dan memintanya untuk membasahi tenggorokannya. Mendengar emosinya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin memasuki lingkaran ini?" Dia memandang Lin Yi, yang tidak berbicara. Tidak peduli apa keputusan Ye Xihan, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, bisnis keluarga Ye tidak membutuhkannya. Ini juga yang diharapkan oleh Pak Hayama. "Saya belum memikirkannya." Ye Xihan tersenyum dan berkata, "Namun, saya baru saja bertemu dengan seorang pencari bakat. Dia mengatakan bahwa bakat saya sangat bagus dan saya memiliki kesempatan untuk menjadi artis papan atas seperti Sister Yuzhen." "Apakah itu?" Lin Yuzhen tersenyum dan berkata, "Temui pencari bakat. Ini semakin membuktikan kekuatanmu. Jika sebuah batu bata dijatuhkan di tempat ini, 9 dari 10 orang akan menjadi pencari bakat, dan salah satunya mungkin adalah seniman yang datang untuk mengambil kesempatan." "Sungguh, dia memberiku kartu namanya." Ye Xihan mengeluarkan kartu nama yang baru saja diberikan Luo Ji dari sakunya. Lin Yuzhen mengambilnya dan melihatnya, tapi mengerutkan kening. "Dia, bagaimana?" Ye Xihan mendengar nada bicara Lin Yuzhen salah. "Apakah ada masalah?" "Ada banyak pencari bakat di tempat ini, tapi tidak mudah untuk bertemu seseorang yang benar-benar mampu dan memiliki reputasi yang baik. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Karakternya tidak terlalu bagus, dan dia banyak berbuat curang. Pendatang baru." Berbicara tentang ini, Lin Yuzhen sebenarnya telah mengalaminya sendiri. Dia ditemukan oleh pencari bakat dan kemudian dijual ke perusahaan aslinya. Jika dia tidak bertemu Lin Yi, dia akan tetap menjadi sapi perah orang lain, diperas darinya nilai dan hanya membantu orang lain menghasilkan uang. Ye Xihan sedikit kecewa, lalu tiba-tiba menjadi gugup. Sudah berakhir. "Apa yang salah? Saya menandatangani perjanjian dengannya." Mendengar ini, Lin Yu benar-benar tercengang, dan Lin Yi juga terkejut. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum perjanjian ditandatangani?" "Apakah kamu bercanda?" Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Setelah dipuji beberapa kali, kamu tidak tahu siapa nama belakangmu, dan kamu berani menandatangani apapun." Ye Xihan sedikit sedih. Melihat Lin Yi mengkritik dirinya sendiri, dia mendengus dan ingin membantah. "Apakah kamu tidak takut dikhianati?" Suara Lin Yi menjadi lebih keras, "Kamu berumur 20 tahun dan kamu bahkan tidak menggunakan otakmu ketika melakukan sesuatu. Mengapa kamu masih ingin membantah?" Ye Xihan menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tentu saja dia ingin membantah, selama Lin Yi memarahinya, dia ingin membantah, tapi kali ini, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan menandatanganinya. "Bukankah itu hanya surat niat? Aku sudah bertanya, tidak masalah jika kamu tidak pergi. Kenapa kamu memarahiku?" Dia memutar matanya ke arah Lin Yi dengan sedih. Lin Yi menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Ye Xihan. Dia memandang Lin Yuzhen, dalam industri hiburan, apakah ada yang namanya surat niat? Lin Yuzhen menggelengkan kepalanya, 80% dari mereka tertipu. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ini salahku karena tidak menjelaskannya terlebih dahulu kepada Xihan. Orang paling umum di industri hiburan adalah pembohong. Aku juga telah ditipu, dan itu hampir menghancurkan hidupku." Dia tidak pernah membayangkan Ye Xihan akan ditipu oleh pencari bakat hanya karena datang ke sini untuk bersenang-senang. Mendengar Lin Yuzhen mengatakan hal yang sama, Ye Xihan panik. Tidak mungkin. Dia terlihat seperti orang yang sangat baik, bagaimana dia bisa menjadi pembohong? "Apakah kata pembohong akan tertulis di wajahmu?" Lin Yi berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa berbohong kepada orang lain jika itu tertulis di wajahmu?"
Pantas saja kakakmu khawatir. Aku harus ikut bersamamu. Jika kamu benar-benar ditipu, aku akan lihat apa yang akan kamu lakukan. Ye Xihan mengerucutkan bibirnya, merasa sedih, tapi dia tidak berani membantah lagi. Dia hanya berbisik, denganmu di sini, siapa yang berani berbohong padaku? Anda, Lin Yi menarik napas dalam-dalam, malu-malu mencubit dirinya sendiri begitu keras. Dia bukanlah orang yang takut akan masalah. Bahkan jika langit runtuh, dia akan menanggungnya dan tidak mungkin Ye Xihan akan terluka. Tapi untuk pria sebesar itu, tapi masih kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan, kenapa tidak bisa dia menjadi lebih bijaksana? Berhentilah membicarakan dia. Lin Yuzhen sibuk mencoba memuluskan segalanya dan melirik ke arah Lin Yi. Xihan benar. Denganmu di sini, tidak ada yang bisa mengganggunya. Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu aku pergi. Ye Xihan meliriknya diam-diam dan melihat ekspresinya serius. Dia memang sedikit marah. Dia buru-buru berkata, oke, saya salah. Tapi kali ini, saya tidak berhati-hati dan saya tidak pernah mengalaminya. Bagaimana bisa? Saya tahu seseorang akan berbohong kepada saya. Saya bisa mengabaikannya. Jika Anda menundukkan kepala, Anda akan mengakui kesalahan Anda. Tampaknya Anda masih membuat kemajuan. Lin Yi tidak marah, hanya bersenandung dan tidak berkata apa-apa. Ini bukan masalah besar, tapi akan menjadi hal yang baik untuk memberi pelajaran pada Ye Xihan dan membuatnya dewasa. Dia datang ke Shanghai kali ini terutama karena Ye Xihan. Li Qi dan yang lainnya bertanggung jawab atas pekerjaan Ye, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika teknologi medis Heiyun mengambil tindakan sekarang, Lin Yi tetap tidak khawatir. Dia yakin Li Qi bisa mengatasinya. Baiklah, Lin Yi melihat tingkah Ye Xihan dan berkata, aku tidak menyalahkanmu, tapi kamu harus ingat bahwa aku tidak bisa berada di sisimu untuk melindungimu sepanjang waktu. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Setelah mendengar ini, mata Ye Xihan tiba-tiba melebar dan dia menatap lurus ke arah Lin Yi. Kenapa? Sekarang kamu sudah punya adikku, kamu tidak peduli padaku lagi. Kakekku memintamu untuk menjaga kami. Tiba-tiba ruang tunggu tampak sunyi, dan suasananya menjadi sedikit berbeda. Kata-kata Ye Xihan sepertinya memiliki arti lain. Dia tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia katakan sepertinya agak ambigu, dan wajahnya langsung memerah. Bagaimanapun, kamu adalah satu-satunya pria di keluarga Ye kami sekarang, dan kamu adalah tulang punggung keluarga. Ye Xihan menjelaskan, suaranya semakin lembut, jika kami tidak mengandalkanmu, siapa yang harus kami andalkan? Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lin Yi, karena takut terlihat di matanya yang panik. Apalagi yang bisa Lin Yi katakan? Sebelum Tuan Ye San pergi, dia memberitahu Lin Yi untuk menjaga kedua saudara perempuan Ye dengan baik. Lin Yi secara pribadi setuju, dan dia bisa mengabaikan kata-kata siapapun. Tapi Tuan Ye San sangat baik padanya, dan dia akan menepati janji ini seumur hidupnya. Bab 462. Oke, aku tidak akan membicarakanmu lagi. Lin Yi hanya bisa mengucapkan kata-kata lembut. Kamu galak sekali, aku sangat takut, oke. Ye Xihan tampak sedih. Kalau begitu aku akan mentraktirmu makan malam, oke. Lin Yi memutar matanya, kenapa dia takut jika dia tidak tahu siapa Ye Xihan? Aku takut jika aku menusuk lehernya dengan pisau, dia bahkan tidak akan berkedip. Bagus, benar saja, Ye Xihan menjadi bersemangat ketika dia mendengar ada makanan, kalau begitu aku akan memaafkanmu sekali, dan jangan terlalu kejam padaku lain kali. Apalagi yang bisa Lin Yi katakan? Dia sudah lama ditangani oleh Ye Xihan. Jika para ahli top di dunia melihat Lin Yi dimanipulasi seperti ini oleh wanita lemah, mereka mungkin tidak akan percaya bahwa seseorang berani menindas Lin Yi seperti ini. Bahkan Lin Yuzhen tercengang. Dia iri dengan cara Ye Xihan dan Lin Yi bergaul, tetapi juga merasa kasihan pada Lin Yi. Ayo pergi, Shanghai punya banyak makanan enak, aku akan mentraktirmu hari ini. Lin Yuzhen tersenyum. Beberapa orang bangkit dan pergi, dan Ye Xihan kembali ke keadaan santai dan bahagia sebelumnya, memegang tangan Lin Yuzhen, berbicara dan tertawa seperti saudara perempuan. Lin Yi mengikuti di belakangnya sambil membawa tasnya. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dering, dering, dering. Telepon berdering. Itu panggilan Li Qi. Apa yang salah? Dia bertanya. Saudara Yi, saya ingin meminta bantuan beberapa saudaramu. Li Qi tidak sopan. Besok, orang-orang dari teknologi medis Heiyun akan datang ke rumah dan dengan paksa meminta kerjasama. Li Qi pasti akan menolak, tapi dia juga takut sesuatu akan terjadi. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menanganinya dengan tuan-tuan ini. Aku akan memberimu nomor telepon Xiao Dao, dan kamu bisa meneleponnya sendiri. Lin Yi berkata, bagus. Setelah menutup telepon,
Lin Yi mencibir, perusahaan yang didanai asing, beraninya kamu begitu sombong. Jangan beri saya kesempatan untuk membuat rencana ke luar negeri terlebih dahulu. Oh, apakah kamu kura-kura? Seberapa berat tasku? Kenapa kamu tidak cepat-cepat? Apakah kamu tidak mau membayar? Mengapa kamu berani membiarkan Sister Yuzhen, seorang gadis, mentraktirmu, Tuan Lin? Suara Ye Xihan terdengar tidak jauh. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, sudut matanya bergerak-gerak, dan dalam hati melafalkan instruksi Tuan Ye Xian di dalam hatinya, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah, dan biarkan gadis ini menjaga dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Luo Ji duduk di dalam mobil dan menelepon bosnya dengan penuh semangat. Jaminan untung tanpa kehilangan uang. Biar ku beritahu, kamu pasti akan menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Ini hanyalah pohon uang. Saya rasa ini tidak akan lebih buruk dari Lin Yuzhen, dan bahkan mungkin memiliki potensi lebih besar daripada Lin Yuzhen. Bos, kesepakatan ini sudah selesai. Mari kita jalankan dengan baik dan adakan kompetisi untuk diikuti oleh gadis ini. Kita pasti akan memutuskan bahwa dia akan menjadi juara. Mari kita hebohkan dan langsung debut. Dijamin akan sukses besar. Jika saatnya tiba, sponsor, endorsement, iklan, dan berbagai pengumuman pasti akan menghasilkan banyak uang. Sama-sama bos, bonus ini tidak boleh kurang dari saya, hahaha. Luo Ji tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama lebih dari 10 tahun dan telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 10 tahun. Meskipun dia telah melakukan banyak hal yang menipu, penglihatannya sama sekali tidak menjadi masalah. Lagi pula, jika dia ingin menipu, dia juga ingin menipu orang-orang yang berharga dan pantas untuk ditipu olehnya. Sampah semacam itu dengan bakat pas-pasan, kenapa dia tertarik membuang-buang waktu itu? Oke, saya akan berbicara dengan Anda secara detail ketika saya tiba di perusahaan, tetapi Anda harus memberi saya izin untuk melakukan sesuatu. Kita harus segera membuat persiapan, jika tidak, perusahaan lain akan mengetahui dan merampok saya. Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Gadis kecil ini tidak memiliki pengalaman sosial dan sangat polos. Dia baru saja ditandatangani oleh saya. Jika saatnya tiba, dia akan takut dan tertipu dan dia akan berperilaku. Terlebih lagi, siapa yang tidak ingin menjadi bintang besar? Siapa yang tidak ingin tampil glamor, menjadi pusat perhatian, dan menjadi sorotan? Luo Ji telah lama memahami psikologi manusia secara menyeluruh. Dia mampu menipu orang selama bertahun-tahun, bukan hanya karena dia berhati gelap dan kejam, tetapi juga karena orang lain seringkali mau ditipu tanpa ragu-ragu. Bukankah sekedar menjadi terkenal, menjadi populer, dan maju? Banyak sekali pembohong yang cerdik di dunia ini. Tanpa orang yang tamak, tidak mudah bagi pembohong untuk sukses. Luo Ji bersandar di sana, menghela napas panjang, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Terkirim, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sesampainya di perusahaan, Luo Ji segera mencari staf terkait dan mulai melakukan persiapan. Dia seorang profesional dan tahu betapa pentingnya menjadi yang terdepan. Bagaimanapun, orang tersebut telah dikontrak olehnya. Yang terpenting sekarang adalah membiarkan Ye Xihan debut secepatnya, menimbulkan sensasi dan menciptakan hotspot. Ada serangkaian prosedur untuk menciptakan dan menarik lalu lintas di industri hiburan. Mereka dapat dengan mudah membuat artis serupa menjadi terkenal dan mendapatkan nilai komersial yang cukup darinya. Mereka juga dapat menemukan artis dengan bakat dan potensi nyata. Jika waktu, tempat, dan orang yang tepat tersedia, nilai komersial yang dapat meledak sungguh beragam. Persiapkan saja sesuai ini, tidak peduli siapa produser acaranya, tapi sebagai kontestan foil, beri aku camilan. Pasti ada cerita yang bisa menimbulkan gimmick dan konflik, dan akhirnya menonjolkan Ye Xihan. Apakah kamu mengerti? Kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menulis naskah dan sebagainya. Saya akan memberikan gaji saya secara gratis. Luo Ji menjelaskan semuanya satu per satu. Sebelum Ye Xihan tiba di perusahaan mereka, dia sudah mulai mengatur semuanya. Dia sudah meminta izin kepada atasannya, dan dia bisa memutuskan hal-hal ini. Ketika semuanya sudah siap, yang dia butuhkan hanyalah Dongfeng. Tunggu saja Ye Xihan melapor dengan patuh, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Rencana pembuatan bintang mereka dimulai, dan ini juga merupakan awal dari penanaman sapi perah. Luo Ji menggosok tangannya, sedikit tidak sabar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Ye Xihan, ingin membuat gadis muda itu kesal lagi dan membuatnya lebih cemas daripada dirinya. Saat ini, Ye Xihan sedang makan kue dengan gembira, melupakan semua yang baru saja terjadi. Melihat nomor tak dikenal menelepon, Ye Xihan mengangkatnya, melihatnya, dan menjawab panggilan itu bahkan tanpa menelan kue di mulutnya. Siapa? Dia bertanya dengan samar. Ini aku, Roger, kita baru saja bertemu.
Luoji tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Saya ingin mentraktirmu makan dan mengajakmu bertemu dengan beberapa produsen medali emas untuk mengenalmu. Apakah kamu ada waktu luang? Begitu dia membuka mulutnya, dia mengusir produser medali emas untuk menarik perhatian Ye Xihan. Jika itu adalah gadis biasa, matanya akan berbinar ketika mendengar ini. Aku tidak bebas. Tanpa diduga, Ye Xihan langsung menolak, saya tidak akan pergi. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yi, yang duduk di seberangnya. Oh, ngomong-ngomong, aku tidak akan menandatangani kontrakmu. Aku tidak ingin memasuki industri hiburan untuk saat ini, jadi tidak perlu meneleponku lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Xihan menutup telepon, menundukkan kepalanya dan terus memakan kuenya, dengan bintang di matanya. Di ujung lain telepon, Luoji tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Ye Xihan akan menolak kesempatan untuk menjadi terkenal. Mungkinkah ada agen lain yang terlibat? Dia buru-buru menelepon lagi. Sudah kubilang, jangan telepon aku lagi. Bersambung.